sudah tadi mentornya kebetulan pendampingan ke room Iya. lain. Alhamdulillah ini udah yang ke-7. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, Udah yang tujuh ya? ke-7, Bu. Iya. Ya. Oh, sedikit lagi Pak. Kita buat Nah, rekor tidak lebih lama dari yang Bapak kemarin. Hmm. Septiansyah. Ya, Ya, Bapak. baik. Karena sudah kita kumpul semua, kita mulai saja untuk seminar atas nama Septiansyah eh, Di kantor. serta Latsar dari PA Mungkit. Betul ya? Baik, saya menyapa Ibu Mentor. Assalamualaikum, selamat datang, selamat bergabung. Ibu Haja Halimatul Aliyah, SAG MH, selaku Hakim Pengadilan Agama Mungkit yang saat ini berkesempatan mendampingi Saudara Septiansyah selaku mentor. Dan saya perkenalkan kepada Ibu, Bapak Dedi Waryoman adalah evaluator kita pada siang hari ini. Beliau adalah Widya Suara Utama di Badiklat Mahkamah Agung. Dan sama dengan mekanisme yang sudah tadi terjadi bahwa peserta akan menyampaikan pokok-pokok pikirannya melalui presentasi selama 7 menit. Nanti dilanjutkan dengan dukungan atau statement penguatan dari mentor dan diakhiri nanti dengan diskusi bersama dengan Bapak Evaluator. Baik, untuk kesempatan pertama silakan Mas Ian untuk presentasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Septiansah Nurti Kantoro ingin mempresentasikan rencana aktualisasi Latsar CPNS gelombang ketiga kelompok 4 dengan judul Optimalisasi Absen Digital dan Manual di Pengadilan Agama Mungkin. Untuk latar belakang isu tersendiri, ASN di Mahkamah Agung memiliki peran sangat penting dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi peradilan, terdiri dari berbagai jenis pegawai, mulai dari pegawai administrasi hingga pegawai teknis yang bertanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan tugas kehakiman. Sebagai unsur penting, sebagai unsur penting dalam manajemen kepegawaian, absensi pegawai memiliki peran signifikan dalam menentukan kinerja dan produktivitas organisasi. Kehadiran yang disiplin mencerminkan tanggung jawab pegawai terhadap tugas dan kewajibannya sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Untuk deskripsi organisasi tersendiri, tugas dan fungsi utama pengadilan agama mungkin adalah memutus, memeriksa, dan mengadili pada tingkat pertama perkara perkawinan, pewarisan, dan sebagainya. Visi Belum geser ininya. Slide-nya belum geser. Ah, sebentar, Bapak. Ya, di-share ulang coba ya. Baik, Bapak, izin apakah saya ulangi atau saya lanjutkan? Boleh dicek dulu. lanjutkan saja. Lanjutkan. Baik. Untuk visi pengadilan agama mungkin sendiri adalah terwujudnya pengadilan agama mungkin yang agung. Untuk misinya adalah mewujudkan pengadilan yang mandiri, independen, bebas dari campur tangan pihak lain, memberikan pelayanan hukum kepada pencari keadilan secara primer, transparan, dan tanpa diskriminasi. Kemudian meningkatkan kualitas aparatur pengadilan agama mungkin yang profesional dan berakhlak mulia, serta memberikan informasi hukum yang bertanggung jawab secara oral maupun virtual. Untuk struktur organisasi,
dari Pengadilan Agama Mungkin terdiri dari ketua dibantu dengan wakil ketua, kemudian ada hakim untuk melaksanakan tugas kehakiman dibantu oleh panitera yang terdiri dari ada panitera muda gugatan, panitera muda permohonan, dan panitera muda hukum. Untuk persidangan dibantu dengan panitera pengganti dan jurusita pengganti. Untuk administrasi dibantu dari sekretaris yang dibantu juga oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian, Kasubag Umum, Kasubag Kepegawaian, dan Kasubag PTIP. Kemudian untuk identifikasi isu, ada 5 main isu yang menjadi concern kami di Pengadilan Agama Mungkin, yaitu pertama, belum optimalnya ruang penyimpanan arsip di Pengadilan Agama Mungkin. Yang kedua, belum optimalnya toilet disabilitas di Pengadilan Agama Mungkin. Yang ketiga, belum optimalnya pengelolaan berkas perkara di Pengadilan Agama Mungkin. Yang keempat, belum optimalnya pelayanan pendaftaran perkara bagi kaum disabilitas. Yang kelima adalah belum optimalnya absensi secara digital melalui aplikasi Sikap dan absensi secara manual di Pengadilan Agama Mungkin. Kemudian menggunakan 2 metode tapisan isu. Yang pertama metode APKL. Untuk urutannya sebagaimana dalam tabel bahwa untuk belum tersedianya ruang arsip mendapatkan skor masing-masing 3, 4, 4, 4 dengan total skor 15 yang menempati ranking 3. Kemudian belum optimalnya toilet disabilitas mendapati skor masing-masing 4, 3, 4, 3 dengan total skor 14 menduduki ranking 4. Kemudian belum optimalnya pengelolaan arsip mendapatkan nilai masing-masing 3, 3, 3, 3 dengan total skor 12 menduduki ranking 5. Kemudian belum optimalnya pendaftaran perkara disabilitas mendapatkan skor masing-masing 5, 4, 5, 3 dengan total skor 17 menduduki ranking kedua. Kemudian belum optimalnya absensi digital dan manual mendapatkan skor 5, 4, 5, 4 dengan total skor 18 menduduki ranking pertama. Kemudian dari 3 ranking teratas saya pecah kembali menggunakan tapisan USG mendapatkan skor masing-masing. Untuk belum optimalnya toilet disabilitas mendapatkan skor masing-masing 3, 4, 4 dengan skor 11 menduduki ranking 3. Belum optimalnya pendaftaran perkara disabilitas mendapatkan skor 5, 4, 3 dengan total skor 12 mendapatkan ranking 2. Dan belum optimalnya absensi digital dan manual mendapatkan skor 5, 4, 4 dengan total skor 13 menduduki ranking 1. Kemudian satu isu utama saya analisis menggunakan fishbone diagram. Yang menjadi penyebab pokok dari isu adalah untuk adalah belum adanya kesadaran untuk mengoptimalkan absensi secara digital dan manual. Untuk mesin perlunya sinkronisasi manual pada fitur GPS pada masing-masing perangkat. Untuk metode minimnya informasi terkait perlunya melakukan sinkronisasi GPS demi keakuratan lokasi perangkat. Untuk measurement minimnya aspirasi sebagai kontribusi pegawai dengan ketaatan absensi. Untuk optimalisasi presensi digital dan manual pada Pengadilan Agama Mungkin yang menjadi core issue, saya merencanakan kegiatan yang akan dilakukan sebagai pemecahan core issue tersebut antara lain. Yang pertama, merancang konsep dasar dan metode sinkronisasi GPS pada perangkat yang saya jadwalkan pada tanggal 28 Oktober hingga tanggal 2 November 2024. Kemudian yang kedua adalah perencanaan desain laman dan konten metode sinkronisasi GPS pada perangkat yang akan diterapkan yang saya agendakan pada tanggal 4 sampai 12 November 2024. Kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan optimalisasi konten metode sinkronisasi GPS pada perangkat yang saya agendakan pada tanggal 13 sampai 20 November 2024. Yang keempat adalah evaluasi pelaksanaan yang saya agendakan pada tanggal 21 hingga 25 November 2024. Yang kelima adalah sosialisasi kepada pegawai yang saya agendakan pada tanggal 26 hingga 30 November 2024. Hasil yang diharapkan adalah bahwa pegawai yang merupakan ASN dapat dengan tertib melakukan absensi digital melalui aplikasi Sikap. Yang kedua adalah absensi digital melalui aplikasi Sikap terlaksana dengan koordinat GPS yang sesuai dengan ketentuan yaitu masih di lingkungan kantor. Yang ketiga adalah absensi manual hanya diperuntukkan sebagai backup apabila aplikasi Sikap mengalami kendala dari server pusat, entah itu maintenance ataupun sebagainya. Kesimpulan yang saya ambil adalah sebagai salah satu unsur penting dalam manajemen kepegawaian, absensi memiliki peran yang sangat signifikan untuk menentukan kinerja dan produktivitas instansi. Kehadiran yang disiplin mencerminkan sikap tanggung jawab pegawai terhadap tugas dan kewajibannya sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Beberapa pegawai
tidak secara konsisten hadir tepat waktu dan tidak melaporkan ketidakhadirannya sesuai prosedur. Hal ini terjadi karena ketidaktahuan dan kurangnya sosialisasi mengenai optimalisasi penggunaan absensi digital pada aplikasi Sikep yang terintegrasi dengan koordinat GPS pada perangkat. Demikian presentasi dari saya. Saya mohon bimbingan dan arahan untuk kemudian saya kembalikan kepada Uji Suara. Ya, terima kasih. Eh, presentasinya Mas Tian. Dan sesi berikutnya kita akan dengarkan bersama-sama statement dukungan atau penguatan dari mentor kepada Ibu Himatul Aliyah. Saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Ispawati Asri dan Bapak Dedi Waryoman sebagai evaluator. Saya sebagai mentor dari Mas Tian, yang Mas Tian telah memberikan judul rancangan aktualisasinya berupa optimalisasi absensi digital dan manual di pengadilan pemungkit. Kami sebagai mentor mendukung apa yang telah dilakukan Mas Tian ini karena memang absensi digital melalui Sikep ini kadang terkendala dengan masalah tadi yang sudah disebutkan maintenance ataupun error itu nih. Jadi kadang ada masalah kendala. Padahal absensi ini merupakan salah satu bentuk kedisiplinan bagi ASN. Sehingga Mas Tian mengajukan judul ini dan sudah dikonsultasikan kepada kami dan juga Bapak Ketua Pengadilan Pemungkit. Kami mendukung untuk melakukan nanti rancangan aktualisasi ini dan kemudian diimplementasikan. Karena dalam beberapa hal memang selain tadi ada kendala dalam Sikep, juga dalam GPS seringkali memang itu menjadi problem bagi pegawai di pengadilan pemungkit. Kita kadang nggak tahu ternyata GPS-nya tidak sesuai koordinat di pengadilan pemungkit, dan itu menyebabkan kita dianggap tidak disiplin. Padahal itu bukan kesalahan kita. Tapi ada juga mungkin kadang ada yang beberapa pegawai yang memanfaatkan kalau hal yang tidak baiknya. Tapi karena untuk biar absensi digital maupun manual tadi yang untuk membackup Sikep jika ada masalah, itu memang perlu dilakukan optimalisasinya, dan di GPS-nya disesuaikan dengan sesuai koordinat di Pengadilan Agama Pemungkit ini. Dan kami sangat mendukung apa yang dilakukan Mas Tian ini, dan semoga nanti kedepannya bisa digunakan untuk kebaikan dan juga perbaikan kinerja bagi Pengadilan Agama Pemungkit. Terima kasih, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Himatul Aliyah. Dan giliran Mas Tian ya akan berdiskusi dan menerima masukan-masukan arahan untuk penyempurnaan rancangan aktualisasi bersama Bapak Dedi Waryoman. Silakan Pak Dedi. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Asri, kemudian Bu Minister, Bu Himatul Aliyah. Hakim ya Bu ya, mohon maaf. Hakim PA mungkin ya. Ya mungkin, iya. Hakim ya Bu ya. Hakim ya. Alhamdulillah. Tidak tergabung dalam SHI ya Bu. Solidaritas Hakim Indonesia gitu ya. Ya, mendukung. Ya, kelihatannya udah berhasil. Alhamdulillah. Yang saya hormati juga ada Septiansa ini. Saya malam terima share bahan ini, judulnya masih presensi. Saya sama saja sih. Diganti tayangan terakhir udah diganti absensi ya. Ya ini memang
eh, absensi itu ya gimana ya, masih menjadi permasalahan karena gini, penilaian kita ini sekarang kan udah bergeser menjadi kinerja, tunjangan kinerja. Kalau hakim mungkin agak berbeda ya Bu ya, karena PP-nya beda, PP 94. Nah, orang kadang-kadang beranggapan ketika yang dinilai kinerja itu seolah-olah absensi ini tidak perlu gitu kan. Nah, ini yang salah penafsiran. Tapi saya punya punya apa persepsi saya pribadi, mudah-mudahan tidak keliru. Kadang-kadang gini. Jadi saya melihat ketika kita tidak absen, ya bagaimana kinerja kita bagus sama absennya aja enggak gitu kan. Sekarang sikap itu sudah menggunakan koordinat melalui GPS itu. Kalau di MA itu, kalau kita absen, si sikap di luar koordinat, foto kita tidak muncul. Tapi saya kira mungkin di daerah belum sampai ke ada fotonya muncul ya. Apa sudah, Mas Septi? Belum, Bapak. Nah, sama. Saya jangankan di Muki, di saya ini di sini aja Megamendung yang dekat ke MA masih belum juga. Saya waktu masih di pusat di Biro Keuangan, ketika saya absen di dekat Monas ya, kurang lebih ke pagar itu masih berapa ratus meter itu, fotonya tidak muncul. Berarti tidak diakui karena kita di luar koordinat gitu kan. Nah, tapi ini kan tidak apa-apa lah. Nanti yang penting kan jangan terus nanti absennya di mana aja, absennya penuh, tapi orangnya tidak pernah ada gitu kan. Ini jadi saya sederhana saja ketika kita bilang kinerja, ya kinerjanya bagaimana kinerja bagus, absennya aja nggak bagus gitu kan. Tapi bukan satu-satunya absen gitu kan. Karena mungkin sekarang penilaian kinerja itu mungkin 50-50 antara kinerja 50%, absen 50%. Tapi saya sering berdebat dengan teman-teman ketika apa kan kita sekarang bisa absen di mana saja lah. Nah, kalau gitu kan berarti tidak masuk kantor. Nggak pernah masuk kantor, tapi absennya full. Terus kinerjanya kinerja opo kalau tidak masuk gitu kan. Kan WFH, WFO itu ketika COVID aja diberlakukan ya. Ini mengenai judul ini ya sudah dirubah langsung ke absensi ya. Di sini tadinya masih presensi, tidak apa-apa. Nah kemudian mungkin ya tentunya kaitan dengan absen sikap yang digital itu kan tentunya ada kendala. Ya bagaimana mensiasati itulah mudah-mudahan ya saya kira dengan backup absen yang ada pinjel scan atau dengan wajah itu ya itu sah juga sebagai backup. Bahkan kami di sini menerapkan walaupun sudah absen sikap tapi tetap harus absen yang pinjel scan, absen wajah atau pinjel supaya ada backup. Jadi nanti bagian kepegawaian mencocokkan absen sikap dengan absen backup atau absen manualnya. Bahkan kalau dalam hal-hal tertentu jadi ada 3 absen dengan absen yang kertas, absen tulis gitu kan. Kalau pinjel scan nggak bermasalah, sikap bermasalah, tulis gitu kan. Nggak apa-apa, nanti kan itu diketahui oleh pimpinan kita masing-masing. Nah, saya kira itu ya Ananda nanti ya tentunya disesuaikan terus di di apa namanya dicari kendala-kendala apa dari pelaksanaan absensi ini yang ada di PA mungkin khususnya. Saya PA mungkin itu dulu ada kawan saya tapi mungkin Ananda ini belum ketemu. Bu Himato juga ada panitranya Pak Sukartun. Mungkin pernah dengar ya. Pak siapa?
kartun. Teman saya PIM 3 dulu dengan Pak Sesma dan Pak Hasbi. Oh, mungkin saya belum masuk, Pak. Belum masuk mungkin ya. Kira-kira tahun 2010-an. Oh, belum Belum masuk saya. masuk ya. Apalagi Ananda Septi ini baru lahirnya aja 96. Itu kalau 2010 baru usia berapa ya? Masih SMP, Pak. Nah, itu kan. Saya ada kenangan tuh gini. Jadi PA mungkin yang lama diambil oleh Pemprov, Pak Gubernur, Pak Ganjar untuk Masjid Al-Jateng. Iya. Kita minta sebagai penggantinya Rislah minta gedung arsip untuk PA mungkin. Nah, nggak tahu setelah saya karena sudah bergeser dari pusat, saya sudah menjadi fungsional, saya tidak ngikutin lagi. Jadi memang ada beberapa kendala daerah itu tren-trenan. Di Jabar ada Masjid Al-Jabar, Jateng juga ingin Masjid Al-Jateng. Nanti di Jatim Masjid Al-Jatim. Wah, udah luar biasa. Tapi tentunya ya paling tidak ada kompensasi lah dari pengambilan gedung lama kepada kita peradilan atau ke Mahkamah Agung. Sudah itu, Pak. Sudah ya, Iya. sudah ada kompensasinya ya Bu ya. Kita kan ini memakai tanah dari Pemkab. Kemudian sudah apa namanya tukar itu. Oh, udah tukar guling ya. Iya. Ya, bagus juga Pak Ganjar. Jadi ingin merelokasi itu rumah ibadah itu kan di situ ada Candi Borobudur, ada nanti Masjid Al-Jateng, terus nanti ada gereja apa gitu, satu area gitu ya. Jadi kalau piknik ke Borobudur semuanya kedapatan gitu Pak. Iya. Dan Borobudur Baik, ada saya masjid. kira itu ya Bu, tolong Bu Mentor nanti dibantu untuk implementasi dari inovasinya Ananda ini, sehingga presensi kehadiran di PA mungkin ya lebih bagus Iya. gitu dan betul-betul real gitu kan. Tidak 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 di luar JPS gitu kan. Kalau di luar JPS berarti tidak masuk kantor tapi absennya penuh gitu kan. Baik, saya kira itu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Salam hormat buat keluarga besar PA mungkin. Iya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Ya, baik. Terima kasih Pak Dedi. Terima kasih juga Bu Himatul yang sudah hadir. Dan tentu saja seperti harapan Pak Evaluator tadi, saya juga berharap mudah-mudahan Ibu masih bisa membimbing, mendampingi sampai eh, implementasi 1 bulan ke depan. Insya Allah bisa ketemu langsung. Iya, insya Baik, Allah. dengan demikian saya tutup untuk sesi seminar atas nama Septiansyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih, Terima Bu. kasih. Sama-sama.